Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak dosen penguji yang saya hormati, salam sehat dan sukses selalu. Perkenalkan, nama saya Labasrudin SPD, guru bimbingan dan konseling pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Maluku Tengah. Saat ini saya juga adalah mahasiswa PPG Mata Pelajaran Umum Kemenak gelombang 1 tahun 2025, bidang studi bimbingan dan konseling pada Universitas Negeri Jakarta dengan nomor peserta PPG 7821930183 016 dan NIM PPG 201672520006. Penyelenggara uji kinerja Universitas Syarif Hidayatullah. Pada hari ini, Kamis, tanggal 28 Agustus tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja layanan bimbingan klasikal dengan topik layanan siap juara kuasai teknik dasar public speaking bagi siswa kelas 10. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali ya, bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan bimbingan klasikal. Oke, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Erlan, gimana hari ini, aktivitas hari ini? Alhamdulillah lancar. Baik. Tadi sudah jajan tadi waktu ke lumayan pertama? Sudah? Wah, ada yang merasa tidak nyaman? Tidak ada. Aman semua? Aman. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita memulai, Ustaz, panggil dulu ya nama-nama satu persatu absen kehadiran teman-teman di sini di 10F. Ketua kelas berapa yang tidak masuk? Ya, siapa-siapa yang tidak masuk, biar Ustadz cross check sekalian nama-nama yang tidak hadir hari ini. Rivian Batu Atas, terus Laude Fauji, ya. Muhammad Kevin Maulana, oke. Yusda Tuahun. Fadli Lananang, oke. Oke, baik. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan klasikal kita, saya meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa ya, semoga kegiatan kita hari ini diberikan kelancaran ya. Semoga apa yang nanti kita berbagi di sini, berkomunikasi sini, ada nilai-nilai tambahan untuk bermanfaat untuk kita semua. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih ketua kelas sudah
membersamai kita dalam sesi doa. Oke. Jadi anak-anak sekalian, inilah profil saya. Saya akan melaksanakan kegiatan yaitu bimbingan klasikal. Bimbingan klasikal itu layanan yang dilaksanakan guru BK di dalam kelas untuk menyampaikan hal-hal informasi terkait dengan materi-materi sesuai dengan perkembangan Anda. Nah, kali ini Ustadz akan menyampaikan materi top topik kita hari ini, yaitu siap juara kuasai teknik dasar public speaking. Oke, jadi Ustadz harap Anda ini mampu untuk nanti kedepannya itu mampu untuk dapat berbicara di publik. Ya, ada teknik-tekniknya ternyata. Anda sudah tahu teknik apa yang nanti harus dikuasai seseorang? Teknik untuk berbicara? Ada yang sudah tahu belum di sini? Mau cari tahu? Oke, mari kita masuk ke materi. Sebelum kita masuk ke materi, kita ice breaking dulu ya. Ya, jadi ice breaking kita ini yaitu judul tepuk semangat. Oke? Ustadz, putar ya. Persiapkan diri Anda, silakan geser kursi Anda ke belakang biar oke? Ustadz putar sekali. Kita ini nanti selanjutnya baru kita praktek tepuk sebenarnya yang biar menyemangati kita hari ini sebelum kita belajar public speaking. Ya. Ding ding ding. Ding ding. Semangat, oke? Nah, Ustadz mau lihat kita sudah bisa ya? Bisa. Oke. Ustadz juga. Ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding dung, dung dung dung, ha aha, ha aha, ha aha, semangat. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Nah, ini dari berdasarkan hasil identifikasi Ustadz selaku guru bimbingan konseling, ya, hasil kebutuhan dan observasi yang Ustadz lakukan, ya, Anda ini kan siswa baru kelas 10 yang dari masing-masing dengan latar dari sekolah asal yang berbeda-beda. Kita dikumpulkan di sini tentunya membutuhkan yang namanya public speaking. Kita harus mampu berkomunikasi dengan orang yang baru kita kenal, ya kan? Ya. Ini butuh adaptasi, butuh keilmuan yang minimal dasar lah supaya kita bisa mampu berkomunikasi dengan orang. Makanya materi ini harus Ustadz sampaikan kepada Anda siswa baru masuk ke jenjang SMA dengan berbagai macam latar belakang, entah itu dari keluarga, latar belakang yang nanti ada di pengalaman-pengalaman sebelumnya di sekolah asal. Nah, makanya ini harus Ustadz sampaikan biar kita itu mampu beradaptasi dengan orang. Makanya harus butuh dasar
public speaking. Dasar komunikasi berbicara dengan orang lain. Nah, tentunya kalau kita sudah menguasai dasar-dasar ini, tentunya kan nanti diimplementasi di dalam proses pembelajaran nanti apabila metode yang dilakukan guru-guru mata pelajaran Anda, ya, metodenya adalah diskusi. Bagaimana Anda bisa mampu mengeluarkan ide dan pendapat Anda kalau Anda belum menguasai public speaking. Nah, ini penting. Makanya ini topik yang harus utama, yang harus Ustadz ingin sampaikan kepada Anda, biar Anda memahami terkait dengan bagaimana kita mampu berkomunikasi dengan orang lain. Apalagi kita ini semua baru berkenal. Ustadz juga baru kenal Anda juga baru kenal, belum begitu utuh mengenal kesempurnaan. Kecuali butuh waktu yang panjang, baru kita bisa saling mengenal dengan baik. Tapi dengan adanya public speaking, kita mampu memperkuat, lalu memperdekat itu hubungan silaturahmi kita dengan orang lain dengan cara berkomunikasi dengan baik. Nah, ini rencana pelaksanaan layanan klasikal kita. Yang pertama, peserta didik mampu memahami pentingnya public speaking dan berani mempraktikkan teknik dasarnya. Yang kedua, tujuan khusus itu kognitif yang nanti Anda bisa dapatkan, ya, Anda bisa nanti menjelaskan pengertian dan 3 teknik dasar public speaking. Yang berikutnya, Anda nanti menunjukkan sikap antusias dan berani mencoba praktik public speaking. Dan yang ketiga, untuk psikomotor Anda akan mampu mempraktikkan teknik dasar public speaking dalam simulasi berbicara selama 1 sampai 2 menit. Ini tujuan pelaksanaan layanan ini. Jadi ini adalah terkait dengan profil pelajar Pancasila, topik besar bahwa bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Nah, ada pertanyaan. Apa itu public speaking? Ada yang bisa jelaskan? Oke, silakan. Siapa? Joko. Oke, silakan Joko. Hilang saja. Fundamental yang sangat diperlukan untuk menunjang prestasi akademik dan akademik peserta didik. Oke, berikan apresiasi untuk Joko. Joko, ini dia public speakingnya dia menyampaikan dengan secara ilmiah. Loh, berarti pengertiannya adalah, itu secara ilmiah. Tapi jangan pernah ragu, itulah orang punya masing-masing punya penyampaian. Tapi penyampaian itu juga bisa down apabila kita menyampaikan itu tidak punya teknik. Gitu. Dipahami tuh? Nah, ada kata kuncinya public speaking itu. Pertama itu berbicara di depan orang lain. Berbicara di depan orang lain itu hati-hati, kita harus memahami orang. Nah, penyampaian public speaking itu kita harus lihat kondisinya gitu. Nah, itulah hal-hal yang nanti kita pelajari. Yang berikutnya, gambarannya bahwa public speaking itu menyampaikan ide atau pengaruh atau memberikan informasi. Public speaking ini bukan bakat. Dia ini bukan bakat. Dia adalah keterampilan yang bisa harus kita latih. Makanya public speaking itu cara melatih diri kita untuk berkomunikasi. Siapa bilang saya tidak bisa public speaking? Ya, kalau kita mencoba melatih diri kita di depan kaca atau di mana, pasti kita bisa. Nah, makanya kalau di acara-acara, kegiatan-kegiatan resmi begitu, di suara bagus. Biasanya dia punya bawa acara bagus ya. Dia ada menerapkan public speaking, ilmu dasar public speaking.
Dia sana dia jawab pertanyaan waktu diskusi bagus dia ada sedang memahami cara bagaimana memberikan informasi kepada orang pada saat diskusi. Tapi secara keilmuan kita harus mengerti dasar-dasarnya itu apa. Itu yang nanti kita mau ingin lanjut, mau ingin tahu dasar-dasarnya seperti apa? Iya. Nah, ini secara gambaran ilmiahnya bahwa seni dan keterampilan untuk menyampaikan pesan atau gagasan secara lisan di depan umum atau audiens ya, dengan tujuan menginformasikan, menghibur atau mempengaruhi orang lain. Seperti itu. Oke? Itu public speaking. Pahami? Oke. Kita lanjut. Lanjut. Mengapa penting public speaking? Ayo. Dari Ustaz sudah kasih contoh. Apakah penting ini public speaking? Siapa yang bisa ini? Hah? Saya. Siapa? Arvel. Alvel. Silakan. Public speaking itu penting karena manusia itu makhluk sosial dan akan selalu sampai dia mati nanti berkomunikasi dengan orang lain. Berarti penting, penting ya? Oke, kita berikan apresiasi kepada Alvel. Ada lagi yang lain bisa berkomunikasi dengan Ustaz? Siapa? Akbar. Penting ke sing? Penting. Mau siap mencoba untuk berlatih? Siap? Siap. Kita harus siap untuk berlatih diri kita. Tapi di depan kaca di kamar kita harus berbicara. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang saya ada berikan gambaran sedikit. Ada presentasi di kelas, ada diskusi kelompok, memimpin rapat OSIS, wadah mengekspresiasi pendapat, meningkatkan rasa percaya diri. Kita harus memahami 3 dasar public speaking. Ini kontak mata. Kenapa penting? Siapa yang bisa tahu? Kenapa kontak mata? Apa alasannya? Kenapa harus kontak mata? Contohnya seperti apa? Kenapa harus mata itu kita harus penting? Lalu bagaimana mata itu, peran mata itu dalam public speaking itu harus apa? Dia harus bagaimana? Dia mau kemana? Siapa bisa jawab? Nah, silakan. Siapa? Ika. Oke, silakan Ika. Ada biar bisa lebih percaya diri. Kontak mata biar Bisa lebih percaya diri. lebih percaya diri. Oke, kita berikan apresiasi untuk Ika. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Nah, mata itu penting. Jangan kita gini, dalam menyampaikan komunikasi dengan orang lain, jangan ke bawah, jangan ke dinding, jangan ke atas, jangan ke kiri kanan, jangan. Lihat, mata itu fokus di audiens. Semua orang. Bisa, kenapa tidak bisa? Kita harus melatih diri kita. Sekarang ini kan Anda dalam proses belajar. Anda ada dalam lingkungan masyarakat, walaupun ini keluarga ya, keluarga Mandua, Maluku Tengah, ada teman-teman, ada guru-guru. Kita berkomunikasi dengan orang, belajar, pastikan bahwa kita mata itu jangan begini. Jangan. Kalau kita mau cerdas dalam menyampaikan, dalam berpublic speaking, dan orang pasti menghargai kita, dan kita tidak lagi ada yang namanya gugup, apa semua itu hilang. Gitu. Oke? Pahami? Kontak mata, kemudian intonasi. Siapa yang tahu intonasi? Seperti apa? Coba, silakan siapa? Siapa? Anda siapa? Biar semua tahu. Rianita. Oke, silakan. Intonasi itu perlu karena supaya orang lain dapat memahami kita dengan cara bahasa yang
Oke, berikan apresiasi luar biasa kepada Dita. Oke. Terus, ya. Oke, ada lagi yang lain? Karena kalau terlalu cepat dia nanti orang sih akan mati apa yang Ya, kalau diucapkan orang tidak akan mengerti apa yang kita sampaikan. kalau terlalu terburu-buru. Kalau terlalu buru-buru, jadi intonasinya itu harus pelan-pelan, begitu. Oke, kita sepakat. Coba Anda lihat di orang yang memberikan sisi-sisi acara itu, yang pembawa acara, ya kan? Ada intonasi yang nanti Anda lihat di situ. Nah, itu yang harus Anda lihat dan Anda bisa praktekkan gitu. Sekarang kita public speakingnya kita ini mau kemana? Sesama antara siswa, berarti jangan kita public speakingnya keilmuan public speaking pembawa acara. Jangan. Kita harus belajar menetapkan belajarnya sekarang kita tujuan utama kita mau public speaking ini kita mau belajar menjadi pembawa acara. Berarti kita lihat cara-cara teknik dasar, 3 teknik dasar ini sudah Anda kuasai, lalu intonasinya nanti seperti apa, isinya itu nanti baru kita pelajari. Misalnya dibuka dengan apa, diawali dengan apa gitu. Selanjutnya bahasa tubuh. Ada yang tahu bahasa tubuh? Oke, silakan. Orang nanti yang akan perhatikan ke orang. Oke, kita berikan apresiasi untuk ini. Ya, teknik ketiga dasar yang harus kita miliki itu bahasa tubuh itu biar kita itu jangan, karena kalau tubuh kita kalau kaku, tubuh kita tidak ada ekspresinya, tidak ada gerakan kayak Ustadz gini. Nah, ini adalah bahasa tubuh yang harus Ustadz sampaikan supaya Ustadz jangan cara menyampaikannya supaya biar rileks, biar santai. Ada mau yang ditanyakan terkait dengan 3 teknik 3 dasar ini? Kita sepakat? Sepakat? Pemahaman ini Anda sudah ada dimengerti? Anto? Berarti kita lewati saja. Ini Ustaz sudah, intonasi itu adalah suara, bahasa tubuh. Seperti apa yang tadi sampaikan, berdiri harus tegak, jangan bungkuk, jangan. Itu ciri-ciri yang tadi Ustaz dipahami toh, sudah dipahami semua. Kita lanjut dengan kesimpulan dan ajakan. Ada yang bisa menyimpulkan? Kesimpulannya ternyata teknik dasar, 3 teknik dasar public speaking adalah: pertama, kita harus menguasai pertama apa? Kontak mata. Yang kedua, yang ketiga, teknik dasar untuk nanti kita terapkan dalam memahami cara berkomunikasi dengan orang. Nah, untuk itu bisa kita praktek? Oke, Ustadz minta ada topik. Mau pilih mana topik mana yang kita mau praktekkan? Hobi saya. Nah, pelatihannya begini. Ustadz minta 3 orang, 2 orang bersedia sebagai siapa yang bersedia? Katakan saja, nanti kita belajar sama-sama. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa. 5. Di sini. Ayo. Oke. Silakan. Ya. Bagaimana Anda ungkapkan mulai dari 3 teknik tadi, kita harus dilakoni, harus ditunjukkan kepada orang supaya Anda itu jangan terlalu kaku dengan teman, jangan bicara santai, komunikasikan bahwa hobi saya itu
Ya, seperti saya ini. Mulai entah itu dari bahasa Anda itu mau informasi yang Anda mau sampaikan itu mulai dari salam dengan mengucapkan buka dulu dengan salam, ya silakan. Oke. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Sini saya akan menjelaskan tentang hobi saya. Hobi saya yang pertama yaitu menggambar. Karena di waktu-waktu senggang atau di waktu yang luang, saya suka menggambar. Menggambar apa sih gitu. Terus yang kedua saya suka jaga lari. Karena setiap pagi atau sore kalau ada waktu, saya sering lari untuk kesehatan. Terus yang ketiga yaitu mendengarkan musik. Musik apa saja yang penting itu enak didengar. Hobi saya cuma segitu saja teman-teman. Sekian, terima kasih sudah mendengarkan saya. Nah, coba Anda simpulkan bagaimana untuk penilaian Anda terhadap apakah 3 teknik 3 dasar itu dia sudah sampaikan? Sangat jelas. Anda mampu menguasai? Anda mampu menerima apa yang disampaikan, dimengerti? Dengan apa? Tadi dengan bahasa tubuhnya dia yang tatapannya tidak tatapan begini ke bawah, ya kan? Intonasi bahasanya teman-teman ada intonasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau menceritakan cita-cita saya yang dari dulu sampai sekarang, yaitu menjadi abdi negara. Saya ingin menaklukkan diri dan melanjutkan pendidikan saya seterusnya setelah keluar dari SMA. Saya ingin meneruskan cita-cita saya di akademi militer, dan dari situ saya akan mendapatkan pangkat yaitu letnan 2. Sekian dari saya. Waalaikumsalam. Oke. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Silakan kembali ke tempat. Oke. Sekarang kita masuk ke LKPD kita. Silakan isi nama, lembar kerja peserta didik ini, apa pemahaman apa yang Anda sudah dapatkan hari ini, apa yang Anda sudah pelajari, nanti tinggal diisi. Oke. Terus ini ada lembar evaluasi diri. Diri Anda wajib untuk memberikan Ustadz biar mampu mengetahui ya, Ustadz biar mengetahui, mengevaluasi diri Ustadz juga. Anda juga mengevaluasi diri Anda terkait dengan topik pembelajaran hari ini. Diisi ya, lembar evaluasi hasil layanan bimbingan klasikal diisi sebagai bahan evaluasi diri kita bersama. Untuk dibaca petunjuknya, biar jangan lupa tulis nama, kelas, tanggal, kegiatan layanan bimbingan konseling klasikal. Nyari tanggal berapa? Oh, 2. Ini ada tanggal 28. Sesuaikan dengan tanggal ya hari ini. Karena ini format yang sudah Ustadz buat, Ustadz belum isi tanggalnya.
Kita ice breaking dulu. Satu kali lagi. Ada yang mau yang lain? Ada yang mau ciptakan yang lain? Ice breakingnya? Kamu pakai tadi? Tadi saja. Kayaknya yang tadi enak deh ya. Ayo berdiri. Eh. Oke. Mungkin sampai di sini ya. Bimbingan klasikal hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan terkait dengan topik Anda siap ya tampil untuk public speaking. Selanjutnya Anda siap? Anda siap untuk mempraktekkan banyak latihan di rumah? Oke. Ustadz tunggu hasil perjuangan Anda, kerja keras Anda biar tampil di depan umum itu luar biasa. Oke, kita berikan aplaus untuk kita semua. Oke, baik, ketua kelas, untuk menutup sesi ini kita berdoa bersama kembali. Semoga apa yang ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat bagi diri kita, bagi orang lain, bagi lingkungan sekitar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Silakan sikap berdoa kita pimpin. Kita berdoa. Kita menyelesaikan pembelajaran ini. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.